Halo saudara yang terkasih, sahabat Mutiara Malam hari ini. Shalom, sekali lagi bisa kembali lagi untuk kita belajar akan firman Tuhan. Doa saya biar setiap Anda akan diberkati pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kasih setiamu yang senantiasa kami nikmati sampai hari ini. Jika hari ini ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu dan kami mau bejana hati kami akan diisi sekali lagi. Untuk kami akan terima kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara yang terkasih, Anda-anda yang sudah join khususnya malam hari ini. Sungguh berbahagia untuk kita belajar akan firman Tuhan malam hari ini. Yang saya akan bagikan untuk setiap kita, atau tajuk yang akan saya bagi yaitu jangan menjauh dari Tuhan. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, jangan ada di antara kita yang punya hubungan jauh daripada Tuhan. Karena itu sesuatu yang sangat berbahaya. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan berbuah, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Betapa pentingnya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dalam terjemahan Indonesia atau bahasa Indonesia sehari-hari, saya temukan ada satu ayat atau ayat ini diterjemahkan dengan terjemahan yang cukup sangat baik. Dikatakan, tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pokoknya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Saudara, perhatikan jika kita meneliti di dalamnya dengan seksama, bahwa firman ini jelas berkata bahwa setiap orang percaya, ya, yang percaya kepadanya akan harus, ya, atau diperintahkan agar kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kata tinggal di sini memakai terjemahan bersatu, ya, melekat. Kalau kita tidak bersatu manunggal dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuah. Saudara, saya mau berkata bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, atau kita yang tinggal di dalam Tuhan, itu bukan berarti kita akan lepas dari masalah. Itu juga bukan sebagai tanda kita bisa lepas dari semua penderitaan, tidak. Tetapi di saat kita menderita, di saat kita bahkan melewati persoalan, saat kita tinggal di dalam Tuhan, saat kita bersatu manunggal bersama Tuhan, kita akan dibuat berbeza. Ada amin? Kita akan melewati dengan kemenangan. Saudara, dalam Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bagi siapa saja kalau kita menjadi pengikutnya. Memang sekali lagi ketika kita hidup taat sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti berkat anugerah akan mengikuti kita. Tetapi jangan lupa, jangan kita juga punya konsep bahwa kita tidak akan punya penderitaan. Kita akan hidup langsung tidak ada pergumulan. Tidak, saudara. Ya, tetapi kita harus melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita melewati bersama dengan Tuhan, kita akan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Ya, digambarkan di dalam Alkitab sering kali kita menyadari kita digambarkan seperti domba.
Ya, saudara, kita tahu bahwa domba adalah salah satu hewan yang sangat polos. Ya, domba itu terkenal sebagai domba yang ketika jauh dari gembalanya, maka domba itu akan sangat cepat dibantai, dihabisi oleh binatang buas. Nah, kita digambarkan sebagai domba yang diutus di tengah serigala. Nah, saudara, bayangkan kalau kita domba yang begitu polos, yang begitu lugu, yang tidak punya bahkan kekuatan, bahkan untuk melawan. Kalau kita tidak melekat dengan sang gembala kita, maka kita akan cepat, saudara. Saya mau berkata, kita akan cepat habis. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ayat ini harus jadi warning untuk setiap kita. Jangan pernah sedikit-sedikit persalahkan Tuhan, ya saudara. Tapi kita harus sadar, Tuhan sudah memberikan sebuah warning. Tuhan sudah memberikan tegurannya. Tuhan sudah memberikan ingatannya untuk kita sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita itu berjalan sekeliling seperti singa. Saudara bayangkan, jangan buka celah. Ada amin? Ya, sekali lagi kita itu gambaran sebagai domba yang lemah. Ya, kita tidak ada senjata. Kita tidak ada kekuatan untuk melawan kalau kita tidak berpegang teguh, tidak melekat dengan gembala kita. Saya mau berkata, cepat atau lambat hidupmu akan habis. Saudara, saya sekali lagi mendorong setiap kita bukan hanya mendekat ya dengan Tuhan, tetapi kata yang Tuhan mau ingatkan, tinggal. Kita harus bersatu. Kita harus manunggal, melekat dengan Tuhan. Ada amin? Kekuatan kita sekali lagi sebagai domba Allah itu hanya didapatkan ketika kita tinggal di dalam Kristus. Kekuatan kita akan boleh kita kuat, kita punya kuasa itu ketika kita tinggal, ketika kita manunggal dengan Tuhan. Kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, penderitaan, dan juga pergumulan dalam hidup ini. Maka damai sejahtera Tuhan akan turun dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mau mendorong hari-hari ini, saudara yang terkasih, jangan menjauh dari Tuhan. Ada amin? Ya, barangkali ada di saat ini Anda yang sedang live, sedang berada di dalam zone yang nyaman. Saya mau berkata, hati-hati. Jika semua serba nyaman, bisnismu oke, keluargamu oke, ya, hubunganmu semua oke, saya mau berkata hati-hati. Sebab ketika kita tidak berjaga-jaga, kita akan buka celah, dan di saat itu iblis akan habisi hidup kita. Sekarang kita akan belajar, saudara. Kita menemukan di dalam hidup ini bahkan ada banyak orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kita pernah punya pengalaman itu. Mari kita pelajari apa penyebab manusia jauh dari Tuhan. Apa yang menyebabkan kita orang percaya bahkan jauh dari Tuhan. Yang pertama, saya temukan bahwa pribadi yang jauh dari Tuhan biasanya adalah orang yang memilih tidak mau bertobat dan berubah. Saudara, ini perkara yang sangat penting. Kita umat Tuhan, kita orang percaya yang sudah ditebus darah Yesus, tapi kita masih hidup di dalam daging. Kita harus berubah. Katakan amin. Yes. Roma 12, sebuah ingatan Paulus juga ya, menasehatkan buat kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Saudara, kata ini kuncinya dari kehidupan anak Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, Paulus sadar dia seorang yang dulu bahkan dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan dari hidup yang begitu keras. Dia membunuh ada banyak orang Kristen, tapi Tuhan mengasihi dia.
Tuhan menggoncang semua teologi pemikirannya. Tuhan membersihkan konsepnya. Dan Tuhan mengingatkan buat dia. Sehingga Paulus juga mengingatkan buat kita. Berubahlah. Ada amin? Kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berbicara budi itu berbicara pikiran. Kekristenan yang pikirannya tidak pernah berubah, saya mau berkata, kecenderungan yang terjadi kita susah untuk berubah. Kita merasa diri benar, kita merasa, oh saya sudah lahir Kristen. Saya punya nenek-nenek keturunan, nenek luhur semua Kristen. Tapi saya mau berkata, tanpa ada perubahan hidup di dalam hidup kita, itu akan menjadikan apa yang kita kerjakan sia-sia. Saudara, perkara yang sangat penting jangan lupa, berubah. Ada amin. Lukas 3, ini juga ingatan yang sangat tajam. Lukas 3 ayat 8 dan 9. Dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Wow, saudara, bertobat dan berbuah. Amin. Bertobat dan berbuah. Bagaimana kita bisa berubah? Berbuah karena kita harus berubah. Buah yang kita hasilkan ketika kita berubah. Selepas engkau bertobat, engkau harus berubah dari segala jalanmu yang lama, dari kehidupanmu yang lama, dari kebiasaanmu yang lama. Katakan amin. Yes. Bertobat adalah berbalik dari jalan yang salah dan tidak mengulanginya perbuatan yang salah itu lagi. Seorang yang bertobat dan hidup di dalam pertobatan, saya mau berkata harus menghasilkan buah pertobatan. Allah menghendaki, ya saudara, kerinduan Tuhan menikmati buah pertobatan di dalam hidupmu. Katakan yes, amin. Yohanes hari itu bahkan menyatakan dengan jelas, bahkan dalam Lukas tadi yang baru kita baca ya saudara, dengan jelas dikatakan bahwa jangan anggap enteng sebuah pertobatan. Jangan anggap remeh-temeh. Lukas tadi yang kita baca dikatakan bahkan dengan sangat-sangat serius. Ya, Yohanes berkata apa? Hari itu bahwa ketika bangsa Israel tidak bertobat, mereka anggap mereka keturunan Abraham. Tetapi ingat, itu tidak menjamin langsung otomatis masuk surga. Buah pertobatan itu penting. Dan bahkan Alkitab tadi mencatat dalam Lukas 3 ayat yang ke-8 berkata, bahkan Tuhan bisa bangkitkan, saudara apa? Anak-anak Abraham dari batu-batu. Wow. Saudara, saya mau berkata, Anda mau tidak dipakai oleh Tuhan? Anda mau tidak dibawa Tuhan naik? Hari ini saya mau berkata, itulah salah satu alasan yang membuat sering kita jauh dari Tuhan. Kita gak mau bertobat. Kita tidak mau berubah. Tapi kita hari ini mau belajar. Ada amin saudara? Yes. Ya, biar setiap kita ditemukan menjadi pribadi yang suka bertobat. Siapapun, baik kita baru kenal Tuhan, kita baru percaya, kita sudah lama percaya Tuhan, kita sudah melayani, berapa puluh tahun melayani. Saya mau berkata, biar kita punya buah pertobatan. Buah pertobatan adalah sebuah perubahan karakter dari manusia lama kepada manusia yang baru. Nah, saya menemukan beberapa ciri ya saudara. Ada sering kali yang membuat manusia tidak suka bertobat. Kecenderungan yang terjadi, yang pertama, dia merasa aman saat berdosa. Wah, ini hati-hati saudara. Sebuah kecenderungan orang percaya kalau dia itu berdosa, tapi dia merasa nyaman.
aman. Something wrong, ya, ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, di dalam pemikirannya. Kita sadar bahwa dosa adalah sesuatu yang tercela dan serius di hadapan Tuhan. Namun sifat atau konsep pemikiran beberapa orang percaya masih menganggap dosa itu remeh-temeh. Ya, bahkan ada orang yang berkata, dosa kecil lah. Ya, tak ada yang tahu, tak ada yang lihat. Saudara, saya mau berkata, kecil besar dosa tetap dosa. Ada amin. Bahkan saat berbuat dosa, ketika dia tidak mau bertobat, dia itu sangat menutup diri. Dia tidak mau orang lain tahu dia berbuat dosa. Sehingga dia coba menutupi dengan banyak cara. Kecenderungan kedua yang saya temukan, kenapa orang tidak mau bertobat? Karena orang tidak mau dikoreksi. Orang tidak mau mendapat teguran, orang tidak mau mendapat nasihat. Cukup banyak orang yang merasa aman saat dia menutupi dosanya, sehingga menjadikan sebuah kebiasaan dosa itu akan berulang lagi, dan lagi. Bahkan sebagian orang dia tidak siap untuk dikoreksi, sebab itu akan mengganggu sebuah zone pribadi egonya, harga dirinya jatuh. Saya mau berkata, mari kita hati-hati saudara. Dalam Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ada amin? Amsal jelas berkata, karena dia sudah melewati hidup. Dikatakan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amsal 10 ayat 17 juga berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saudara, jangan pernah abaikan siapapun yang menegur engkau. Itu akan memimpin engkau kepada jalan kehidupan, jalan keselamatan. Ya, engkau perlu filter teguran seseorang, ya jelas ya. Tetapi kalau teguran itu benar dan itu membawa engkau, membangunkan engkau, engkau harus belajar bertobat. Terimalah dengan hati yang rela, ada amin. Maka engkau akan memperoleh kehidupan. Amsal 27 berkata ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ada seringkali kita punya hubungan mungkin dengan sahabat, dengan orang lain. Kita sepertinya mengasihi. Tetapi ketika orang itu bersalah, kita diam saja. Saudara bayangkan, saya melihat ini sebuah hubungan yang tidak sehat. Ketika engkau mengasihi seseorang dan orang itu sebetulnya berada dalam kondisi atau situasi yang hampir dia menuju ke jalan yang salah, engkau harus berani menegur. Katakan amin. Yes, itulah adalah lambang, itu adalah impact engkau mengasihi dia. Contoh saudara, secara yang sangat sederhana, ketika engkau lihat seseorang berjalan di depan, dan di depan orang itu engkau melihat jurang. Orang yang berjalan tidak bisa melihat, tetapi engkau bisa melihat itu. Saya mau bertanya, apakah engkau membiarkan dia berjalan? Atau engkau dengan begitu cepat berkata, berhenti, stop, itu jurang. Saya mau berkata, sering kali memang ketika engkau menegur, engkau akan mendapatkan sebuah bahkan konsekuensi yang bukan mudah, ya. Kadang-kadang engkau akan lebih tidak disukai. Engkau akan dijauhkan dari pergaulan. Tapi saya mau berkata saudara, mari belajar hidup dalam kebenaran. Amin. Yang selanjutnya, kecenderungan orang susah bertobat. Kenapa? Saya mau berkata, hati-hati. Karena hatinya sudah membatu. Perkara ini bisa terjadi. Ya, saya mau berkata,
adalah hati seseorang yang sudah membatu itu susah untuk bertobat. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, jangan biarkan hatimu membatu. Amin. Ketika orang tuamu menegur engkau, ketika pemimpinmu menegur engkau, mari belajar, buka hati dan filter. Cek, sensitif. Ini adalah sebagai langkah aku akan maju. Jangan keraskan hatimu. Amin. Kedua, apa alasan manusia bisa jauh dari Tuhan? Saya mau berkata, ketika dia punya hidup suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 itu sangat jelas dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, saudara, ini perkara yang serius. Hai anak Tuhan, saya mau berkata, mari kita ikut Tuhan, jangan suam-suam kuku. Katakan amin. Mungkin sekali lagi engkau ya, atau beberapa orang percaya, dia itu masih merasa, saya Kristen, saya ikut Tuhan, saya beribadah, tapi dia tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah menyembah, dia tidak punya disiplin rohani. Saya mau berkata, engkau suam-suam kuku. Seringkali bahkan engkau cincai dengan dosa ini, dosa itu, Tuhan tak tahulah. Saudara, saya mau berkata, adakah sistem Tuhan tidak tahu? Semua bahkan sangat jelas. Alkitab adalah buku panduan kita menuju ke sorga. Ada amin? Seperti Anda mau pergi ke satu destinasi, kita perlu buku panduan. Demikianlah Alkitab, demikianlah firman Tuhan akan menjadi panduan dalam hidupmu. Baca. Jangan hanya dengar kata orang, baca, renungkan. Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 1 ya, dan sampai 3 dikatakan, jangan duduk dengan pencemooh, jangan duduk dengan orang fasik. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau akan seperti pohon yang akan bertumbuh seperti di tepi pohon, di tepi air, berbuah pada musimnya. Ada amin, saudara? Yang ketiga, yang membuat kita jauh dari Tuhan, saya mau berkata, hati-hati, pergaulan. Ingat saudara, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa engkau bergaul hari ini? Dengan siapa engkau memiliki satu community hari ini? Karena hubungan pergaulanmu punya pengaruh yang kuat, saudara. Mari saya dorong, bersekutulah, bersahabatlah dengan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang rohani, orang-orang yang berlari dengan tujuan untuk Tuhan. Maka tanpa engkau sadari, hidupmu akan ditarik, hidupmu akan seperti ada magnet yang akan membuat engkau juga bergairah dengan Tuhan. Kalau engkau duduk dengan kumpulan orang-orang yang bahkan sakit hati, saya mau berkata, engkau akan sama-sama sakit hati. Kalau engkau duduk dengan orang yang malas belajar, malas bekerja, saya mau berkata, tidak akan lama, saudara, engkau akan menjadi malas. Haleluya. Dengan siapa engkau bergaul itu menentukan sekali bagaimana hidupmu. Engkau bisa dibuat jauh dari Tuhan. Yang keempat, kecenderungan yang menjadikan orang bisa dengan cepat jauh dari Tuhan. Apa itu, saudara? Kecewa. Manusia kecewa, atau kita yang pernah kecewa dengan kecewa yang begitu sangat dalam. Mungkin ada sisi di mana kita diizinkan, ingat, diizinkan. Pencobaan itu sepertinya membuat kita sangat depresi. Orang yang kecewa, saya mau berkata, sangat mudah jauh dari Tuhan. Jadi hati-hati bagaimana engkau berespon atas sebuah masalah. Bagaimana engkau berespon dengan konflik itu sangat menentukan.
Apakah engkau meresponi dengan ego, engkau meresponi dengan logika pikiranmu, atau engkau responi dengan mengambil jubah kerendahan hati? Engkau responi dengan membuka hatimu, mengizinkan Tuhan mengoreksi hidup. Saudara, ada di dalam Alkitab, kita tahu sekali lagi Ayub, orang yang saleh, jujur, ya, kita pernah belajar itu, hidup benar, itu pun tidak luput dari ujian Tuhan. Tapi hari itu, ketika awal Ayub hampir dia sempat komplain, dia sempat, saudara baca di beberapa pasal, dia sempat komplain saat ujian itu menyentuh kulitnya, saat anaknya terhilang, kekayaan semua, kambing domba hilang, semua lenyap, dia tidak komplain. Bahkan istrinya komplain, dia berkata, "Hei perempuan jahat." Wah, ngeri kan saudara. Tetapi ketika kulitnya tersentuh, dia sudah mulai komplain. Tetapi puji Tuhan, Ayub mengakhiri semua ujian di dalam hidupnya dengan bersyukur. Dia lepaskan pengampunan kepada sahabatnya, dan Alkitab berkata dia menerima double porsi. Saudara, saya mau berkata, apa responmu saat engkau berada dalam pergumulan? Ya, jangan kecewa. Saya mau berkata, jangan kecewa. Kekecewaan sering terjadi ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Apa yang kita tidak harapkan itu terjadi. Saya mau berkata, hidup ini relax. Ada amin, saudara? Mari belajar hidup ini relax, ya. Dibuat jatuh, dihajar, dibentuk apapun, relax. Ada amin, saudara? Ada satu masa di mana Tuhan mengizinkan dalam hidup saya juga. Tuhan pernah mengambil orang yang saya cintai hari itu, ya, baby kami yang ketiga. Hati saya itu seperti juga habis, saudara. Tetapi saya pegang firman Tuhan, hidup ini belum selesai. Saya punya sebuah prinsip, hidup ini belum selesai, pertandingan ini belum selesai. Kalau anak saya, baby saya sudah di sorga, tapi saya masih di bumi, saya harus terus berlari. Ada amin? Saya harus terus maju di dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apapun pergumulanmu, apa penderitaan yang kau alami, saya mau berkata, responlah dengan benar. Responlah dengan benar. Karena hidup ini jangan cepat lihat hasil. Mari belajar suka melihat proses, saudara. Ada amin? Saya punya pegang prinsip dalam hidup saya, jangan pernah kita cepat suka lihat hasil. Sekalipun Tuhan bentuk saya banyak hal, saya dulu juga suka melihat hasil, target, ya. Kehidupan yang sering punya target itu akan membuat kita secara tanpa kita sadari, kita mau sesuatu sempurna, kita mau segala sesuatu cepat didapat. Tetapi cara Tuhan bukan cara kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan Tuhan habisi saya. Ketika Tuhan habisi saya belajar, saya dididik Tuhan habis-habisan. Dan sekarang saya mulai belajar, saya lebih banyak rileks, saya lebih banyak tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan pegang kendali. Ada amin. Jangan kecewa, saudara. Ada amin. Karena seperti murid Yesus, ya, saudara ingat ada seorang murid Yesus, Thomas, seorang yang cepat kecewa. Dia itu tidak percaya kalau dia belum menyentuh tangannya di lubang tangan Yesus. Dia berkata, Yesus Tuhanku, guruku, aku ingat dia powerful. Tapi Yesus mati. Saudara, dia tidak sadar hari itu berjalan di Emmaus, dia berjalan dengan Yesus yang sudah bangkit. Dan hari itu Tuhan memulihkan Thomas. Alkitab berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Saudara, mari belajar, jangan sampai kita kecewa. Apapun pergumulanmu, mungkin di antara muda-mudi engkau diputus pacar, saya mau berkata, jangan mudah kecewa. Ada amin? Siapa tahu sekejap lagi engkau akan berjumpa dengan jodoh yang lebih baik lagi. Ada amin? Yes. Sekarang dengan cepat kita belajar, saudara, apa kunci agar kita tidak jauh dari Tuhan. Yang pertama,
Agar engkau tidak jauh dari Tuhan, engkau harus cinta Tuhan melebihi segalanya. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Mencintai itu sebuah keputusan. Ada amin saudara? Mencintai bukan hanya perasaan. Karena kalau perasaanmu tidak baik, engkau tidak mencintai Tuhan. Mencintai sebuah keputusan. Ada sebuah lagu yang saya sangat diberkati. Dalam bahasa Inggris dia dikatakan bahwa I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ketika kita mengikut Tuhan, itu keputusan. Ketika engkau mencintai Tuhan, keputusan. Jangan pernah engkau berbalik. Ada amin saudara? Mencintai Tuhan itu harus menjadi pilihan. Karena ketika engkau mencintai Tuhan, engkau pasti tidak mencintai dunia. Tapi kalau engkau masih mencintai dunia, engkau tidak bisa mencintai Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 itu jelas berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, yaitu keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada amin? Yes. Saya mau mendorong, mari cintai Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita agar tidak jauh dari Tuhan? Hatimu harus melekat dengan Tuhan. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan akan diluputkan banyak hal. Ingat Mazmur 91 ayat 14. Hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Ketika kita beribadah, biar hati kita juga melekat. Yesaya 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara bayangkan, mungkin kita bisa berkata I love you Jesus, tapi di hati kita tidak melekat. Mari hari-hari ini kita perbaharui bait kita, ya saudara. Kita perbaharui penyembahan kita, kita perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita belajar mendekat dengan Dia dengan hati, bukan hanya sebagai rutinitas. Ketika engkau melayani, jangan melayani karena rutinitas, lakukan karena cinta. Ada amin. Ketika engkau berbuat baik, engkau melakukan banyak hal, lakukan karena engkau cinta, bukan karena engkau supaya dipandang baik. Ya, Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ada amin. Yang ketiga, bagaimana engkau supaya tidak jauh dari Tuhan? Ini sangat penting. Jangan menjauhi ibadah. Saudara, ibadah itu sangat penting, ibadah sangat berguna. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Perhatikan, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ketika kita ada kesempatan beribadah, saya mau berkata, mari rebut itu. Karena ada sebuah masa di mana kita tidak akan ada lagi kesempatan beribadah. Saya mau berkata, apa keuntungan kita beribadah? Yang pertama, ibadah itu mengandung janji keselamatan. Ya saudara. Yang kedua, dengan kita beribadah, kita akan terhindar dari dosa. Ya, kenapa? Karena yang ketiga, karena kita punya keluarga secara rohani. Kita akan punya fellowship. Kita punya saudara yang bisa menegur kita, menguatkan kita. Dikala engkau lemah, engkau dapat kekuatan. Ada amin.
Jadi jangan sampai engkau jauh dari ibadah. Selagi engkau bisa online, selagi engkau boleh live, mari join saudara. Hari-hari ini saya bersyukur, saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, mengabarkan atau pekabaran Injil semakin cepat. Kenapa? Media sosial dengan cepat, ya. Kita boleh akses dengan cepat, tinggal hanya di dalam tangan kita. Persoalannya apa yang kau pilih? Bahkan selama kita itu ada smartphone, berapa banyak engkau boleh pakai itu untuk membangun rohmu? Atau engkau hanya pakai main games, ya? Engkau hanya pakai untuk hal-hal yang melihat, maaf kata, bahkan perkara yang tidak benar. Saya mau berkata, mari kita berubah. Ada amin saudara? Sebab akibat orang yang jauh dari Tuhan, dia akan mengalami kematian rohani. Saudara, orang yang mengalami kematian rohani ini mengerikan, saudara. Dia akan punya hidup yang hancur dan jelas endingnya tempat ketika kekekalan ada, dia tidak di sorga. Orang yang hidupnya semakin jauh dan semakin jauh tidak pernah kembali ke Tuhan, maka bisa saja nama Anda akan dihapus dalam kitab kehidupan. Jadi malam hari ini bersama dengan saya, mari kita datang membuat komitmen di hadapan Tuhan. Aku tidak mau jauh dari Engkau ya Tuhan. Aku tidak mau melepaskan Engkau dari hidupku Tuhan. Ada amin saudara? Saya tutup renungan malam ini. Ada satu artikel berkata, harta terbesarmu adalah Roh Kudus. Senjata terhebatmu adalah doa. Pengharapan terkuatmu adalah firman Tuhan. Jangan jauh-jauh dari itu. Ada amin. Yes. Kita sekarang mau menyembah Tuhan saudara ya. Saya sangat diberkati, ada sebuah lagu yang saya percaya di antara saudara kita juga tahu lagu ini. Dikatakan bahwa hidupku adalah penyembahan. Amin. Hanya karena anugerah. Amin. Bukan karena kekuatanku. Sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan, hidupku Tuhan Ku tahu adalah penyembahan. hidupku adalah penyembahan. Yes Lord. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Yes Lord. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah.
Ceritakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Yes, Jesus. Segenap hidupku persembahkan. Saya berdoa untuk setiap saudara malam ini, Tuhan. Yes, Tuhan, biar anugerah-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu yang akan melingkupi setiap umat-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan untuk setiap mereka ya Bapa, agar mereka tidak jauh dari Engkau. Hamba berdoa malam hari ini, biar kami punya keputusan semakin melekat dengan Engkau menjelang kedatangan hari Tuhan. Kami semakin mendekat, kami semakin melekat. Berkati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh sebagai benih di tanah yang subur, akan bertumbuh dan berbuah. Dan berkati setiap keluarga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera sukacita yang daripada Allah melingkupi hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam kemenangan. God bless you. Selamat malam saudara.